Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di bulan Ramadan itu jelas kita dari mulai subuh ya sampai petang maghrib itu kita itu belajar untuk tidak makan, tidak minum, kemudian belajar untuk menahan hawa nafsu atau berperang melawan hawa nafsu, karena memang dalam salah satu riwayat hadis itu diceritakan bahwa perang melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada perang Badar. Jadi seorang Islam yang dia memahami tentang riwayat hadis tersebut itu harus berpikir bahwa perang Badar itu sebenarnya perang yang berat ya, banyak orang-orang Islam yang hafal Quran itu yang meninggal, dan insya Allah kalau memang berperangnya itu ada di jalan Allah itu meninggalnya syahid. Nah, sahabat Nabi pun pernah bertanya apakah perang Badar tersebut perang yang paling berat. Dijawab oleh Rasulullah, bukan, perang yang paling berat adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, perang melawan hawa nafsu ini sebenarnya identik dengan berpuasa ini. Jadi berpuasa itu tidak hanya perang melawan hawa nafsu, nafsu yang makan dan minum saja tidak, tentang syahwat itu juga dilawan untuk tidak dikerjakan di siang hari, kemudian tidak emosional ya, tidak emosional, belajar untuk senantiasa tidak suudzon, belajar tidak suudzon, bisa husnudon sulit biasanya seperti itu ya. Kemudian nafsu-nafsu yang lain termasuk menyimpan marah ya jangan, kemudian berkeinginan untuk melakukan sesuatu, entah itu mengumbar hartanya untuk dibelanjakan ya, semuanya tidak ya, belajar untuk tidak. Nah, disinilah yang namanya berperang melawan hawa nafsu. Kalau seseorang itu mampu, dia insya Allah juga, insya Allah ya, insya Allah kalau dia meninggal dalam konteks dia berperang melawan hawa nafsunya dia sendiri, di luar sholat, di luar dia berpuasa, di luar dia membaca Quran, di luar yang diwajibkan lain, itu termasuk insya Allah itu nanti meninggalnya juga syahid. Tapi benar-benar karena Allah ya, bukan berperang melawan hawa nafsu, tidak marah karena apa, takut nggak taunya. Nah, ini bukan melawan hawa nafsu emosional, tapi malah dia takut. Nah, salah satu hal yang harus dikerjakan oleh seorang Islam itu adalah muhasabah, termasuk tadi muhasabah. Karena setiap manusia itu punya, dia diberi nafsu oleh Allah Ta'ala, nafsu macam-macam. Dan jarang sekali orang-orang itu memahami bahwa bagaimana sih cara muhasabah. Muhasabah itu tidak hanya cuma mengingat-ingat atau evaluasi, tidak. Kalau memang kita itu mengerjakan sesuatu yang tidak baik, ya itu namanya mengumbar hawa nafsu, mengerjakan emosi, marah, kaku hati, egois, merasa benar, merasa pintar, merendahkan orang lain. Itu mengumbar nafsu namanya. Nah, yang namanya muhasabah itu tidak hanya berhenti pada saat seperti evaluasi saja, tetapi lanjutkan dengan kalau kita menemukan kesalahan dan dosa-dosa kita dan itu banyak, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala dan tobat, berjanji pada Allah Ta'ala untuk tidak mengerjakan lagi. Itu sulit bagi kita manusia karena kita akan berhimpitan dengan setan. Jangan yang kita marah itu selalu berpikir saya dipengaruhi oleh setan. Sebenarnya yang marah kamu, yang punya pikiran kamu, tapi pada saat marah kok selalu setan yang dibawa-bawa. Gak usah, karena memang bukan setan yang dibawa-bawa, tetapi sebenarnya setan itu ada di tubuh kamu sebenarnya. Jadi gak usah membawa setan, setan itu sudah ada dalam tubuh. Tubuh yang mana? Ya tubuh itu yang menjadikan kamu tuh egois. Nah, itu setan egois sudah ada.
yang menjadikan kamu selalu suudzon. Nah, setan suudzon sudah ada dan sangat sering, kan gitu ya, yang membawa kamu selalu gibah. Nah, itu setan itu sudah ada di mulut, jadi di dalam pikiran, di dalam hati, itu seperti itu. Yang menjadikan setan itu kikir, tidak mau bersedekah, sama. Dan di situ setan-setan itu sangat banyak sekali. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala, bertobat untuk tidak mengerjakan lagi. Nah, yang kita sering lakukan seperti itu, sehingga pada saat nanti di 10 pada saat 10 malam terakhir itu di bulan Ramadan itu boleh silakan i'tikaf, kerjakan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah. I'tikaf harus dikerjakan benar-benar kalau memang mau ya, di masjid. Waktu-waktu kosong dipergunakan untuk muhasabah diri, mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. Dan muhasabah itu tidak hanya cuma mohon ampun aja, termasuk adalah bersyukur terhadap nikmat Allah yang sering dilupakan oleh orang-orang Islam. Jadi rasa syukur oleh Allah Ta'ala, kita masih ditetapkan, masih dalam kondisi beriman pada Allah Ta'ala, masih Islam. Itu juga jarang sekali kita syukuri. Allah memberikan udara aja pada kita juga jarang sekali kita syukuri. Allah memberikan nikmat-nikmat dari sejak kita itu dalam kandungan sampai saat ini sudah sangat jarang. Nah, muhasabah itu termasuk muhasabah yang diberi kenikmatan Allah Ta'ala, itu kita syukuri setiap saatnya. Setiap saatnya. Uang yang kita pergunakan, kita mendapatkan uang, kita bersyukur dengan mengucap hamdalah. Ya, memang itu kewajiban. Nah, pada saat uang itu kita pakai untuk makan, untuk menafkahi istri, untuk menafkahi anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak, untuk bersedekah, untuk infak dan sebagainya, ya kita syukuri uang itu bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, itu kita syukuri. Nah, itulah salah satu pengamalan dari muhasabah, pengamalan dari ayat Quran, la in syakartum la azidanakum, bersyukur atas nikmat yang diberikan. Nah, dan jangan lupa wala in kafartum inna azabi lasadid. Jangan lupa itu, bahwa kalau kita itu kufur, tidak mau mensyukuri nikmat, nah, kita itu yang kita ayelin itu kan, kalau lu saya sudah bersyukur, yang sebelah mana bersyukur. Nah, ini jangan lupa bahwa Allah itu memberikan nikmat itu setiap saat, setiap waktu, detik, menit, jam, itu kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Nah, dalam muhasabah itu kita kerjakan seperti itu. Mudah-mudahan senantiasa kalau itu kita kerjakan dengan istiqomah, benar-benar karena Allah Ta'ala, bukan hanya seperti kelihatan kita itu alim. Enggak, karena Allah aja. Kita tidak butuh orang itu memuji kita, enggak. Kalaupun ada orang memuji kita, kita tinggal mengucap walillahil hamd. Yang patut dipuji, diagungkan, itu hanya Allah aja. Nah, insya Allah salah satu yang kita kerjakan itu adalah muhasabah diri. Pak Ustadz, mohon izin nih, apakah muhasabah itu termasuk juga mengingat apa yang sudah kita lakukan dulu sampai saat ini, mana yang baik, mana yang salah, apa seperti itu juga mengingat apa yang sudah kita lakukan itu Pak Ustadz ya? Yang baik dan yang buruk begitu Pak Ustadz? Sebenarnya yang kita lakukan yang baik itu malah nggak perlu kita ingat-ingat. Kalau lupa bersyukur misalnya seperti itu. Kalau lupa bersyukur boleh, karena memang itu bukan mengingat yang baik. Seperti menghirup udara, itu kan kadang-kadang ya, itu kan bukan mengingat yang baik. Itu adalah selalu kufur terhadap nikmat. Kalau mengingat yang baik itu apa? Kamu menolong seseorang, nah itu baik, itu namanya. Iya. Kalau kamu ingat-ingat, wah ya, kamu akan bangga. Kamu bisa begini, itu kan mengingat sesuatu yang baik menurut kamu. Nah, itu kamu akan bangga. Makanya kalau mengingat baik tidak perlu diingat-ingat. Tapi yang lupa bersyukur itulah yang harus diingat. Kemudian yang mengerjakan sesuatu yang buruk, ya itu juga yang diingat.
umpamanya kamu janji sama anak yatim belum ngasih uang sampai sekarang kamu belum ngasih, ya kasihlah uang. Anak yatim kan jarang gaji sama anak yatim. Ya maksudnya sedekah, saya itu kan begini. Saya itu kan begini. Sebenarnya saya itu hanya memancing. Kalau kamu janji dengan anak yatim, ya kamu harus kerjain. Maksudnya belum tentu di anak yatimnya berjanji sama maknya anak yatim itu sebenarnya. Ya nanti saya akan bantu kamu sama anakmu yang sudah yatim kan gitu. Saya kontrakin rumah. Terus saya kontrakin. apa itu termasuk muhasabah yang seperti itu? Iya, kalau kamu tuh berjanji mau berbuat baik itu ya. Iya. Ustaz, yang nurusin Pak Tung tadi, muhasabah itu kan mengevaluasi diri apa-apa yang telah dikerjakan kalau dalam sehari ini dari bangun tidur sampai mau tidur nih Ustaz, yang dalam skup singkatnya. Terlebih lagi kalau udah yang lalu-lalu, insya Allah kalau ingat juga. Nah, tadi Ustadz kan dalam muhasabah harus ada rasa syukur. Mungkin rasa syukurnya adalah Allah mengizinkan kita untuk dapat berbuat ketaatan. Mungkin kita bisa bersyukur alhamdulillah. Kemudian kalau yang istighfar itu kalau kita berbuat salah. Namun manusia kan kadang suka nggak objektif, Ustaz. Sesuatu yang salah dianggapnya nggak salah. Nah, sebenarnya yang menjadi patokan itu salah benernya apa tuh Ustaz? Biar kita dalam muhasabah ini, oh ini salah kok, bukannya benar. Kadang hati bilang ini benar, misalnya dimarahi orang, padahal dia benar kok dimarahin ya. Nah, pasti kan ada sesuatu yang salah sehingga kita dimarahi. Ya, seperti itu Ustaz. Gimana patokannya tuh Ustaz? Iya, jadi sebenarnya kalau kita punya patokan itu karena kita mau belajar agama dulu, Ji. Kalau seseorang nggak punya pelajaran agama, itu dia nggak ngerti patokannya. Contoh, umpamanya preman. Patokan dia bagaimana tahu kalau dia preman itu salah? Merasa benar aja ya? Merasa benar aja. Kan gitu ya. Nggak punya. Seorang istri pun sama, walaupun dia Islam, tapi kalau dia tidak mau belajar, patokan salahnya dia sebagai istri apa? Nggak ketemu. Tugas istri, kewajibannya apa. Nah, kalau dia tidak ketemu seperti itu, dia nanti kalau suaminya nggak bantu, marah dia. Nah, dia nggak ngerti patokan. Dan inilah ilmu-ilmu agama itu juga penting. Makanya kajian-kajian dari guru-guru kita yang baik ya itu harus kita pelajari, insya Allah, sehingga nanti kita tahu patokannya apa. Nah, patokan-patokan inilah yang nanti kalau sudah mengetahui kemudian mau belajar satu demi satu. Nah, mudah-mudahan hidayah itu nanti diberikan oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita belajar agama mempeng itu mati-matian beneran, kita hanya dapat hafalnya, tetapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, enggak akan bisa tahu sebenarnya apa yang harus dikerjakan. Apakah hanya memberikan ilmu agama itu cukup? Ya menurut orang tertentu cukup. Menurut orang yang lain ya belum cukup, karena ilmu agama itu harus dikerjakan. Seperti contoh umpamanya, ilmu agama itu harus dikerjakan. Salah satu patokan ilmu agama harus dikerjakan itu apa? Umpamanya ya, kita disuruh sholat kan gitu. Kita disuruh puasa, puasa. Kita disuruh membayar zakat. Kan gitu ya. Kemudian zakat terbagi menjadi ya zakat fitrah sama zakat mal. Zakat mal nanti terbagi banyak lagi, kan gitu ya. Nah, itu kalau punya ilmunya bisa kerjakan. Nah, kalau tidak gimana? Umpamanya kita hanya menyuruh orang itu sabar, kalau ada masalah sabar. Nanti Allah itu dekat dengan orang sabar. Hanya begitu-begitu aja. Padahal dia tidak tahu sabar itu yang bagaimana. Kalau dia nggak tahunya dengan istrinya, atau dia dengan suaminya, atau dia dengan anak-anaknya, atau dia dengan orang tuanya, dia tidak bisa melalui kesabarannya. Dia dihukum
dua kali. Satu, dia memang tidak sabar dihukum. Yang kedua, dia menyuruh orang lain sabar tapi dia tidak menjalankan, itu dihukum lagi. Dari mana dasar dalilnya Allah akan menghukum? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Seperti itu. Kemurkaan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain melakukan kebaikan tapi dia tidak mengerjakan, menyuruh orang lain, menasihati orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Nah, ini sama. Kalau memang orang itu tidak tahu dalilnya, itu ya omong itu gampang sebenarnya. Jadi apa yang dia dititipi oleh Allah Ta'ala ilmu agama, dia hanya ngomong gampang, tetapi pada saat mengerjakan sulit. Nah, di titik itulah kita punya patokan. Sama, orang yang punya ilmu agama juga punya patokan-patokan bagaimana dia itu menyampaikan dia sudah kerjakan atau tidak. Kalau memang dia itu sudah kerjakan sholat, sampaikanlah sholat. Kalau dia kerjakan sudah puasa, sampaikanlah puasa. Kalau dia sudah kerjakan tentang baca Quran, sampaikanlah. Boleh, tidak ada masalah kalau itu. Tapi kalau mamanya tentang kehidupan sehari-hari tidak mampu, ya nggak bisa seperti itu. Atau dia hanya bilang sabar, dia tidak mampu, ya nggak bisa. Seperti itu. Jadi patokan semuanya ada, tugas masing-masing. Tugas suami apa, tugas istri apa. Nah, disitulah kalau istilahnya patokan itu dari mana? Ya harus dari belajar agama. Kalau tidak, ya enggak. Itu pun harus dengan guru-guru yang paham. Setiap kali beliau itu menyampaikan satu ayat, diterangkan dengan baik, dengan benar ayat tersebut. Sehingga orang itu langsung masuk di dalam pikiran, masuk dalam hati, paham. Tapi kalau hanya menyampaikan ayat, ya selesai, dia taunya ya hanya ayat itu aja disampaikan untuk sehari-hari, ya gunanya untuk apa? Wallahu a'lam. Karena menurut orang-orang Islam, ayat-ayat itu hanya tertentu yang dia pakai. Tapi saya kasih contoh, umpamanya ayat tentang masalah Fir'aun. Nah, kenapa Allah itu menulis Fir'aun? Kenapa Allah itu menceritakan tentang Nabi Lut dan umatnya? Kenapa? Kenapa cerita tentang Nabi Nuh? Kenapa? Ya karena pada saat itu umat-umat para nabi itu membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Nah, di titik itulah sebenarnya kita harus belajar berpikir bahwa kita tidak boleh seperti itu. Dengan adanya Fir'aun, banyak cerita tentang Fir'aun. Nah, Fir'aun itu sesuatu raja yang perilakunya itu, sekarang perilaku Fir'aun itu sudah ada di zaman sekarang. Nggak usah kita itu kalau menganggap orang yang kita tidak suka itu Fir'aun, nggak perlu. Itu bisa aja kita itu punya sifat seperti Fir'aun sebenarnya. Disinilah kita harus muhasabah. Buka ceritanya Fir'aun yang bagaimana. Nah, disitulah kita itu harus belajar untuk tidak seperti Fir'aun. Nah, itu sama, itu punya patokan sehingga kita bisa muhasabah. Kalaupun umpamanya kita itu punya sifat seperti Fir'aun, yaitu sifat-sifat yang menuhankan diri sendiri, ya kita harus muhasabah, ya jangan. Dan untuk memahami muhasabah itu tetap ada hidayah dari Allah Ta'ala. Tidak hanya cuma mendapatkan ilmu. Orang yang mempunyai ilmu, dia bisa sombong. Tapi kalau orang sudah mengerjakan ilmu, insya Allah dia senantiasa tawadu. Orang punya ilmu bisa aja sombong. Orang punya ilmu jabatan, sombong dia. Ilmu jabatan itu ilmu jabatan. Orang yang punya ilmu matematik bisa aja sombong. Orang punya ilmu ekonomi ya bisa aja sombong. Nah, kalau ilmu teknik, ilmu ekonomi, ya dia harus belajar agama. Nah, kalau sudah dia belajar agama, kerjakan. Tidak hanya cuma memberikan dakwaan aja. Kita harus mengerjakan satu persatu sehingga tahu, oh kekurangan saya di sini, oh kekurangan saya di sini. Bukan kelebihan, nggak usah dipikir kelebihan kita, nggak usah dipikir. Kalau kita dipuji sama Allah Ta'ala, dah, kita cukup menjawab walillahilham, itu cukup, nggak perlu minta dipuji. Nah, disitulah mulai ketemu patokan demi patokan. Kita menemukan patokan itu bukan kita yang pandai, Allah aja mengizinkan kita menemukan patokan demi patokan yang untuk kita kerjakan sebagai muhasabah. Nggak ada akunya di sini, adanya Allah. Nggak ada akunya, adanya Allah.
Nah, di situ mudah-mudahan bisa difahami bahwa patokan atau pemahaman untuk muhasabah itu hampir mirip seperti belajar agama satu persatu. Akidah itu ya hampir mirip, karena kalau tidak paham ya nggak ketemu patokan. Bagaimana bisa menyelesaikan ego? Menyelesaikan ego itu dengan satu kalimat, la ikraha fiddin. Tuh. Kalau orang Islam tidak paham, tidak ada paksaan dalam agama Islam, dia nggak paham itu, egonya akan selalu muncul, selalu muncul. Iya. Padahal ya itulah salah satu menaklukkan ego. Pahami ayat itu. Kan gitu. Nah, bagaimana? Oh, saya kan harus membangunkan istri saya, anak-anak saya agar sholat. Kalau enggak, saya marah. Membangunkan istri dan anak-anak untuk sholat subuh boleh, anjuran dari Rasulullah. Nah, marahnya yang tidak boleh. Kan tanggung jawab. Iya, tanggung jawabnya itu yang membangunkan itu, bukan marahnya. Marah itu nafsu di luar itu, karena pengennya istri dan anaknya itu langsung bangun dan langsung ini. Padahal itu istri dan anak-anaknya itu ujian bagi suaminya. Ya kan dia harus tahu. Bukan berarti bukan ujian, enggak. Kalau dia tidak mendapatkan ujian ya nggak usah punya istri, tidak punya anak, kan gitu. Nah, itulah harus paham. Nah, ujian itu harus diselesaikan dengan baik, bukan dengan marah. Pada saat seorang itu dihutangi oleh orang lain, dia diuji. Pada saat orang yang dihutangi itu menagih orang lain yang berhutang tidak mau bayar, dia diuji dari situ. Kemudian, kenapa kamu marah pada saat dia tidak bisa membayar? Kan dia berjanji. Persoalannya bukan marah, karena pada saat kamu mau menghutangi dia itu otakmu pasti akan, atau hatimu bilang akan membantu atau menolong. Betul nggak? Betul pasti. Kalau nggak membantu, mana ada yang ngeluarin uang? Bener nggak sih? Nah, kalau ingin membantu itu persoalan dia mampu membayar atau enggak, serahkan sama Allah. Bener. Kan begitu. Kalau nggak bisa bayar, marah. Apanya ya marah apa ya, itu betul. Sama dengan membangunkan istri, membangunkan anak, sama sebenarnya. Nah, kebanyakan orang Islam itu marahnya itu dianggap benar sudah. Enggak ada. Tidak ada, marah itu kerjaan setan apa aja. Di situ. Izin Ustaz, melanjutkan tadi ternyata muhasabah itu harus tahu patokannya ya Ustaz. Nah, sekarang misalnya Ustaz, patokannya itu bisa nggak yang dimunculkan oleh Allah berwujud sakit? Jadi kita memulai muhasabah itu dari saya punya sakit ini, terus saya seperti yang Ustaz sering ceritakan, ini adalah buah dari perbuatan kita. Nah, kita istighfarnya di titik yang itu. Bisa nggak seperti itu, Ustaz? Terus yang keduanya, kalau misalnya bisa, Ustaz, sakitnya kayak misalnya kanker atau sakitnya seperti stroke itu kan lama ya, Ustaz. Itu misalnya itu bisa dianggap nanti kita muhasabah di titik itu, ketika lama nggak sabar itu jadi bagaimana lagi Ustaz muhasabahnya itu? Makanya patokannya seperti itu. Satu, untuk menjadikan orang Islam itu faham bahwa sakit itu menjadi patokannya dia untuk kembali ke jalan Allah, itu sulit. Banyak orang Islam yang tidak mau mengakui. Padahal itu dijelaskan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Tidak cuma sakit musibah itu, termasuk tersusuk duri, kemudian terantuk, kemudian kepleset, serempetan, semua itu dari perbuatan kita. Cuma tinggal besar atau kecilnya dan hubungannya apa. Kalau sakit, nah tetap ada patokan. Umpamanya kalau dia sakit, kalau dia kena kanker, lah Allah itu kan tidak akan menurunkan kanker kalau dia hanya jengkel biasa. Kalau dia itu punya kanker, berarti marahnya itu kuat sampai ke hati, bisa aja sampai benci. Nah, bencinya dia itu hanya 1 hari atau bertahun-tahun atau puluhan tahun, kan seperti itu.
Makanya patokannya yang bagi orang yang tidak ingin sakit, la taktub walakal jannah, jangan marah bagimu surga, itu patokan. Harus belajar di situ. Kalaupun dia itu tidak sabaran, ya diceritakan. Ya, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu harus paham. Ya, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya itu sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sebenarnya di dalam ayat ini sudah kita pahami, sesungguhnya itu sulit karena keinginan dia itu maunya sembuh. Lah dosanya itu bertumpuk-tumpuk mau sembuh cepat, bagaimana? Sama seperti umpamanya kita hanya memindahkan air di cangkir sama air di bak besar, tapi ngambilnya pakai cangkir, kan lama tetepan daripada hanya air secangkir. Anggap aja dosa itu air secangkir, tinggal diminum selesai atau dibuang selesai. Lah kalau suruh mindahin air sabak dengan cangkir gimana? Kan lama itu, bosen ada, capek juga ada, sama. Nah, kenapa itu bisa air itu sebak? Ya sama, dosa itu dilakukan dia itu sejak dulu. Nah, orang Islam itu nggak paham, atau orang di dunia itu nggak paham bahwa itu termasuk musibahmu, dan kamu nggak pernah muhasabah, kamu nggak pernah mohon ampun, karena kamu diajari oleh guru-gurumu itu memang nggak pernah mohon ampun untuk hal yang berhubungan dengan musibah, nggak pernah. Orang yang nggak ada uang itu bisa menjadi ujian, dan orang yang uangnya hilang itu bisa menjadi musibah. Kenapa? Orang yang uangnya hilang selalu minta kepada guru-gurunya itu, gimana saya itu bisa pulih uangnya, selalu begitu. Dan gurunya mau aja dia dikadalin sama muridnya itu memberikan apa yang dia tahu. Bukan itu caranya. Kembalikan kepada dalil yang lain, bahwa doa yang belum bisa dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu diawali karena dia jarang sekali minta ampun. Itu banyak kok dalilnya. Enggak, baca ini nanti kamu akan dikabulkan. Enggak pernah. Dalil dari mana yang itu? Enggak ada dalilnya. Tapi yang mohon ampun jelas banyak dalilnya. Nah, itu tidak pernah diajarkan. Sangat jarang sekali diajarkan. Padahal itu jelas. Nah, dari mana dia bisa sabar kalau menahan? Kalau dia dikasih tahu dosa saya, ya memang itulah yang harus dikerjakan. Kalau kamu ingin sembuh langsung, ya ke dokter. Tetapi apakah dengan sembuh itu dosanya hilang? Enggak, dosanya masih, cuma penyakitnya diberikan izin sembuh oleh Allah Ta'ala. Makanya ayatnya jelas, wa ya'fu an katsir. Allah banyak memaafkan kesalahanmu. Jelas itu ayat itu. Nah, memaafkan karena apa? Dia belum memohon ampun, tapi melalui ikhtiarnya di dokternya penyakitnya sembuh. Allah memaafkan sementara ini. Tapi nanti suatu ketika tidak akan dimunculkan lagi. Nah, disinilah harus belajar bagaimana kita itu harus belajar sabar. Jangan dibenturkan dosa yang banyak, maunya sabarnya itu sebentar, ya nggak bisa. Dosa yang banyak, sabarnya itu harus besar. Seperti itu. Makanya sekarang sebelum menuai musibah yang besar, cobalah belajar sabar saat ini, belajar tidak emosional saat ini, belajar memahami orang lain saat ini, belajar memahami istri, belajar memahami suami, belajar memahami keadaan. Kalau kita itu ada ujian dari Allah Ta'ala bentuknya apapun, kalau itu bentuknya tidak enak, mohon ampunlah banyak-banyak. Kalau nanti diberi ujian itu enak, bersyukurlah terus-menerus dari sesuatu itu dan tahu bahwa ini adalah ujian dua-duanya. Sehingga nanti suatu ketika di umur-umur tertentu, umur-umur yang sudah mulai lanjut, Allah tidak memberikan ujian bentukannya yang tidak enak. Yang biasa sakit ya hanya cuma panas dingin aja, paling sehari istirahat selesai, alhamdulillah. Kan seperti bisa aja panas dingin nggak taunya kanker lah, kan seperti itu. Inilah yang harus kita ketahui bahwa muhasabah itu tidak bisa sekali. Dia munculnya kanker itu ya karena dosa yang sangat berlebih. Saya ada teman saya, teman dakwah
juga sama, sakitnya apa? Liver, sakit gagal ginjal. Ya dari situ perilakunya. Ya saya tahu, saya kenal. Walaupun saya nggak akrab, saya kan tahu. Jadi kalau dia itu hanya cuma begini, ya nggak selesai. Tapi kalau dia itu paham benar mohon ampun sejak awal, tidak arogan, tidak emosional, tidak menang-menangan, insya Allah bisa kok itu. Karena dia dakwah. Kalau dakwah kan pasti ada ilmu yang masih manfaat untuk orang lain. Ada lah ilmu yang masih manfaat. Ada itu maksudnya ilmunya banyak, itu ada yang masih manfaat. Jadi nggak terlalu banyak untuk dia. Nah, itulah yang harus kita kerjakan. Muhasabah itu sangat penting. Hidup kita itu hanya melakukan dua hal, dosa, dan yang kedua itu hanya ibadah. Dosa, istilahnya kalau kita bertempur itu dengan banyak-banyak mohon ampun dan mengingat-ingat kesalahan dan mohon ampun dan bertobat terus-menerus. Kalau tentang masalah ibadah, nggak usah diingat-ingat ibadahnya. Bersyukur bahwa kita bisa melakukan hal yang baik-baik. Disyukuri semua hal yang baik. Nikmat juga harus kita syukuri. Semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu nikmat dari Allah. Coba kalau kita itu senantiasa berdoa setiap harinya, ya, Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah, Engkau telah bangunkan aku dari pagi hari hingga aku rebahkan tubuhku. Engkau izinkan aku mengerjakan ibadah-ibadah kepadamu, ya Allah, dan alhamdulillah semua ibadah aku kerjakan lillahi ta'ala. Ini unsur ibadah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Kau berikan kepadaku. Ini tetap. Dan alhamdulillah semua pekerjaan bisa aku kerjakan karena nikmat dan karunia yang Kau berikan padaku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pekerjaan bisa aku kerjakan sejak aku bangun tidur hingga aku rebahkan tubuhku. Kita bersyukur bisa mengerjakan pekerjaan. Orang lain nggak bisa dia itu mengucap rasa syukur dia bisa mengerjakan pekerjaan. Dan pada saat kita itu sudah bisa mengerjakan, tidak akan lupa bahwa kita bisa mengerjakan pekerjaan itu atas nikmat dan karunia yang Allah berikan. Nikmat dan karunia, banyak nikmat. Udara nikmat, makan juga nikmat, karunia. Tangan, mulut, mata, telinga, otak, kaki, itu karunia, itu kita kerjain. Makanya jangan merasa bahwa yang kita hasilkan itu hasil dari kita. Bukan, itu Allah. Makanya muhasabah itu sangat penting. Karena apa? Karena banyak nanti orang Islam gak akan paham. Dia mengerjakan ibadah, dia tidak paham. Dia hanya tahu ibadah-ibadah yang dia tahu bahwa muhasabah itu juga penting. Allah itu menyuruh, bertobat itu disuruh oleh Allah Ta'ala, berarti itu penting juga, itu wajib sebenarnya mohon ampun. Dan diingatkan tentang rasa syukur, diingatkan juga siksa pedih kalau kita kufur, diingatkan oleh Allah Ta'ala. Makanya itu juga penting. Mudah-mudahan kita mampu muhasabah setiap saatnya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.